di sini toh. Udah ketemu yang bocor Soraya? Udah nih. Kalau udah cepet turun ya. Hati-hati Soraya. Astagfirullahaladzim. Soraya. Soraya. Ya Allah. Ya Allah. Soraya. Mama hati-hati, Ma. Soraya. Mama. Alhamdulillah. Sorry, saya minta maaf. Dokter. Maksudnya Bu Soraya. Bu Soraya, Pak, Bu, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud untuk kurang ajar. Dokter Irfan, kenapa harus minta maaf? Dokter kan habis nolongin Soraya. Kenapa dokter ada di sini, dokter? Saya ingin mengembalikan kunci ketinggalan punya Bu Soraya. Mesra banget foto ini. Apa ya tanggapan Mas Aryo lihat foto ini? Apa-apaan nih? Apa maksudnya Irfan gendong Soraya? Kurang ajar ini orang. Rusak mood gua aja. Astagfirullahaladzim. Gak seharusnya dokter Irfan nolongin aku kayak gitu. Itu dosa. Aku ini istri orang. Kenapa dokter Irfan harus kayak gitu? Soraya. Jangan. Soraya. Maaf. Soraya, kamu kenapa? Ma, Mama nggak apa-apa kan? Soraya nggak apa-apa kok, Ma. Sudahlah Soraya, kamu jangan merasa bersalah. Kalau sampai dokter Irfan nggak nolongin kamu, Mama nggak bisa bayangkan. Mungkin kamu sekarang sudah ada di rumah sakit. Hah? Soraya ngerasa bersalah. Soraya ngerasa berdosa sama Mas Aryo. Karena sebagai seorang istri, Soraya nggak bisa jaga diri. Nggak seharusnya hal tadi itu terjadi. Jangan begitu Soraya. Ini demi keselamatan kamu sendiri. Aku nggak bisa cerita sama Papa dan Mama tentang perasaan dokter Irfan ke aku. Soraya, kamu memang benar. Tapi kalau tadi kamu jatuh kan bahaya. Kalau Papa masih kuat, nggak bakal mungkin ini terjadi, Soraya. Ini semua kesalahan Papa. Ini kesalahan Soraya. Soraya nggak bisa jaga diri. Kalau tadi Soraya nggak kepleset, kejadian ini nggak akan mungkin terjadi, Pak. Kalau boleh Soraya milih, lebih baik Soraya jatuh dan di rumah sakit, Ma, daripada kejadian ini harus terjadi. Soraya, coba kamu bayangkan. Kalau tadi kamu kenapa-napa, Mama sama Papa nggak selalu bisa jaga Rara. Kamu mau Dina yang merawat Rara?
Makin hari makin kurang ajar aja ini orang. Dia sengaja manfaatin Rara untuk deketin istriku. Kalau saja hari ini aku sudah dapat dokter pengganti untuk Rara. Habis hari ini juga itu orang. Dokter! Dokter! Keluar kamu, dokter! Aryo, apa-apaan kamu? Kamu mau bikin masalah lagi di sini? Bukan aku yang buat masalah, Pak. Tapi dia. Dia yang udah buat masalah sama dokter Irfan. Bisa-bisanya dia bermesraan di rumah ini. Mas, nggak kayak gitu mas ceritanya tadi aku... Tadi apa? Tadi kamu mau bilang Rara sakit? Iya, itu maksud kamu. Rara kalian manfaatin, kalian jadikan alasan untuk kalian bertemu, untuk kalian bermesraan. Begitu maksud kalian? Astagfirullahaladzim mas. Tega-teganya kamu fitnah aku kayak gitu tanpa kita ngelakuin tabayun dulu. Kamu pikir aku nggak tahu? Ini. Nih, ini apa? Kalau aku niat selingkuh nggak sekarang mas. Dari kemarin aku udah selingkuh. Waktu aku tahu kamu nikah lagi, aku bisa keluar dari rumah sini. Tapi sampai sekarang aku bertahan di rumah ini. Aku bertahan buat Rara. Aku bertahan buat keutuhan rumah tangga kita. Tega-teganya kamu ya. Kamu tega-teganya nuduh aku, fitnah aku ngelakuin kayak gini. Mas, jangan pernah samain aku sama kamu. Emang aku kamu apa? Yang tega-teganya di luaran, kamu selingkuh sama perempuan lain. Terus sekarang kamu fitnah aku kayak gini. Terus ini buktinya. Kita semua ada di sini, Aryo. Kita semua menyaksikan. Aryo, dengerin mama ya. Kamu jangan berpikir buruk seperti itu. Rumah ini bocor kalau hujan. Dan Soraya mama suruh ke atas betulin genteng. Dia jatuh. Dokter Irfan yang nolongin. Kalau nggak dokter Irfan nolongin, amit-amit sekarang ada di rumah sakit. Jadi ini. Kalau seandainya Bapak masih muda, masih 20 tahun, nggak bakalan Bapak akan suruh Soraya naik ke genteng. Siapa yang kirim foto itu? Hah? Pasti Dina yang kirim foto itu. Dan sekarang kalau kamu sudah jelas, kamu balik ke perempuan itu. Pergi! Bikin masalah aja di sini. Kamu beneran tadi jatuh dari genteng. Mas Aryo udah pulang. Pasti lagi marah-marah sama Soraya di pavilion. Yes, bagus. Rencana aku memang jenius. Maaf Bu, dengan Bu Dina. Iya, Ini ada makanan. makasih ya. Terima kasih Bu. Setelah Mas Aryo marah-marah ke Soraya, pasti Mas Aryo nggak mau lagi makan makanan Soraya. Terus aku bawain makanan deh buat Mas Aryo. Aku memang istri teladan. Sayang, kebetulan nih, makan dulu ya. Nih, aku bawain makanan buat kamu. Ini enak banget. Nih, cobain ya. Ah, sayang, ini enak banget. Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Aku mau makan makanan yang dimasak dari rumah. Bukan makanan dari luar. Ngapain aku pulang ke rumah kalau harus makan makanan dari luar? Aku bisa beli sendiri di luar. Mas, kamu kan tahu aku tuh nggak bisa masak, Mas. Terus ngapain aja kerja kamu di rumah? Ngapain aja? Kalau kamu nggak masak,
mulai besok aku akan makan di luar. Kamu tahu, dulu Soraya selalu masakin buat aku. Yaudah Mas, aku pesenin yang lain ya buat kamu. Mau nggak? Gak usah. Kalau kamu gak masak, aku gak makan. Mas Aryo kan marahnya ke Soraya. Kenapa aku juga kena sih? Astagfirullahaladzim, aku telat nih masaknya. Kasian mama, papa, sama Rara pasti telat juga nih makan siangnya. Kebetulan kamu lagi masak. Sekarang, masakin makanan buat Mas Aryo. Din, aku ini masaknya ngepas banget loh. Cuman cukup buat aku, mama, Rara, dan papa. Kamu gak bilang sih dari tadi. Aku pikir kamu udah siapin masakan buat Mas Aryo. Kamu tuh ya, kalau dibilangin ngelawan aja omongan aku. Mas Aryo itu masih suami kamu. Bukan cuman aku aja, Soraya. Aku tahu, cuman kalau kamu bilang dari tadi, bilangnya lebih awal, mungkin aku bikin lebih. Kamu itu ya, ngeyel banget kalau dibilangin. Kamu tahu kan, tugas seorang istri adalah melayani suaminya. Masakin suaminya. Sekarang, kamu masakin makanan kesukaannya Mas Aryo. Mas Aryo paling suka makan gulai kambing dan sayur nangka. Soraya, kenapa kamu malah bengong? Masak. Sebentar dong, kamu tuh gak bisa sabar ya? Aku tuh lagi mikir mau masakin apa buat Mas Aryo. Ya aku mana tahu Soraya. Aku tuh bukan paranormal. Yang tahu apa yang kamu pikirin. Malam nanti saat Mas Aryo pulang, makanan rumahan sudah ada. Aku akan bilang kalau itu aku yang masak. Nih gulainya, makan yang banyak ya sayang. Sudah lama banget aku nggak makan makanan ini. Mas Aryo lahap banget makannya. Setelah ini, Mas Aryo akan terkesan sama aku. Pasti akan lebih sayang lagi sama aku. Gimana Mas? Kamu suka nggak? Ini aku yang masak loh. Ini bukan beli. Berarti aku berhasil dong masaknya. Kenapa Mas Aryo nggak muji aku? Kayaknya dari tadi lebih banyak diem, nggak kayak biasanya. Mungkin karena terlalu menikmati makanannya, jadi Mas Aryo nggak pengen banyak ngomong. Mulai sekarang aku akan terus menyuruh Soraya untuk buat masakan untuk Mas Aryo. Habis itu, aku akan mengakui kalau itu masakan aku. Ma, Rara yang ini bingung bacanya apa. Ini kan soal cerita, jadi kamu mesti baca sampai habis. Terus teliti, pasti bisa jawab. Oh gitu ya Ma, Rara ngerti. Soraya. Makasih ya. Masakannya enak. Alhamdulillah kalau misalkan kalau Mas Aryo suka sama masakan aku. Papa suka sama masakan Mama. Pa, masakan Mama itu paling the best banget. Gak ada yang ngalahin masakan Mama. Setelah semua perlakuan dan ucapanku selama ini, wajar saja kalau tadi dia marah sama aku. Aku memang sudah kelewatan banget sama dia.
loh sama masakan mama. Makanya mama itu harus rajin-rajin masak buat Rara sama papa. Iya sayang, di kamu tambah gendut gimana? Mas, aku yang masak itu. Terus apa ya aku bikin masakan buat kamu? Dina, sudah 10 tahun Soraya jadi istriku. Dan sudah 10 tahun juga Soraya masak buat aku. Dan dia tahu persis apa makanan kesukaan aku yang biasa dia masak. Dan aku juga tahu apa rasanya masakan Soraya. Kamu pikir aku nggak tahu siapa yang masak masakan tadi? Satu lagi, Dina. Kamu istriku. Aku suamimu. Aku nggak mau lagi dibohongi. Apalagi cuma hal kecil seperti itu. Aku nggak nyangka akan jadi begini. Kalau aku tetap suruh Soraya masak, Mas Aryo akan tahu. Aku harus lakuin sesuatu biar Mas Aryo nggak lagi muji-muji Soraya. Mas Aryo bilang begini ke aku. Kamu pikir aku nggak tahu siapa yang masak itu, Dina? Di depan aku. Nyebelin banget gak sih Tante? Aku udah senyum-senyum di meja makan. Aku pikir dia tahu aku yang masak. Taunya dia cuma pura-pura di depan aku. Ini tuh semua tuh di luar dugaan kamu ya. Tante, aku udah lakuin semua yang Tante suruh. Semuanya. Tapi sekarang itu Mas Aryo makin jauh di luar jangkauan aku. Iya, Tante paham, Tante ngerti. Kamu tenang dulu dong, gak usah panik. Gimana aku mau tenang, Tante? Hubungan mereka yang udah 10 tahun berjalan, itu semakin menyala, semakin bersinar lagi. Dan Mas Aryo itu bentak aku di depan Soraya. Dina, kayaknya ini saatnya kamu harus memiliki anak dari Aryo. Punya anak? Kamu tahu nggak? Kenapa Aryo sampai detik ini masih berhubungan sama Soraya? Karena mereka berdua memiliki anak. Nah, kalau kamu punya anak dari Aryo, otomatis Aryo akan lebih fokus ke kamu dan anak kamu. Lagian si Rara itu kan umurnya udah gak lama lagi. Good idea, Tante. Ya iyalah. Hari ini aku harus tampil seksi di depan Mas Aryo. Malam ini harus menjadi malam yang spesial biar aku cepetan hamil. Tante lagi ngapain? Tante lagi pengen bikin papa kamu tertarik sama Tante. Biar Tante cepet punya bayi yang sehat, gak penyakitan seperti kamu. Tante kok ngomongnya kayak gitu? Ya ampun, maafin Tante ya sayang, Tante keceplosan. Tante lupa kalau kamu itu penyakitan. Maafin Tante ya sayang.